Puluhan anggota Salam Lima Jari atau SLJ menggeruduk kantor Bupati Nganjuk dengan berjalan kaki dari markasnya di Jalan Merdeka, Kota Nganjuk. Kedatangan puluhan anggota SLJ guna menyampaikan kurangnya PAD akibat banyaknya pengusaha tambang yang nunggak pajak yang nilainya mencapai ratusan juta. Bahkan bukan hanya tunggakan pajak, jalan rusak di Desa Karangsono, Kecamatan Loceret yang dijanjikan akan dicor hingga saat ini belum dilakukan, padahal 3 pengusaha tambang yang beroperasi di wilayah tersebut sudah membuat perjanjian tertulis. John Wadu, koordinator aksi, mengatakan tidak konsistennya pengusaha tambang dalam membayar pajak membuat berkurangnya PAD Nganjuk. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk menindak pengusaha tambang yang tidak konsisten dalam membayar pajak. Demo kami adalah menuntut 3 pihak penambang yang memang kami anggap itu benar-benar bisa merugikan PAD kita, yang itu bisa menghalangi pembangunan Kabupaten Nganjuk karena penunggakan pajak yang begitu besar. Penunggakan itu continue gitu. Jadi kita minta itu segera dibayarkan karena itu sangat menghambat pembangunan Kabupaten Nganjuk. Itu tuntutan pertama Salam Lima Jari. Tuntutan yang kedua adalah bagaimana dengan warga terdampak di Karangsono, jalan yang rusak. Fokusnya kita di poin perjanjian antara warga desa, pihak desa dengan PT penambang yang ada di sana itu, yaitu di poin 8 perjanjian itu adalah perbaikan jalan rusak yang akan diselesaikan akhir Desember ini. Lah, sedangkan sekarang bulan Mei belum ada pergerakan apa-apa. Nah, kami mencurigai itu tidak akan terjadi, itu akan tinggal geladak dan itu akan sangat merugikan, membuat riuh lagi nanti ke depan. Nah, mengantisipasi riuh ke depan antara masyarakat dengan desa dengan pemerintah kabupaten, makanya kita demo itu untuk segera minta perbaikan untuk dimulai gitu loh. Karena perjanjiannya Desember itu akhir, bukan awal pembangunan atau perbaikan jalan, akhir. Berarti kalau itu akhir, batas akhir, dimulainya harus bulan ini atau bulan depan. Pajak juga harus bulan depan, tuntutan kita sudah selesai, clear. Nah, apabila tidak dilakukan, Mas? Apabila itu tidak dilakukan, ini sangat berbahaya karena semua tambang itu ujungnya bencana. Nah, tetapi Salam Lima Jari bukan anti pembangunan gitu. Jadi tambang tetap ada untuk pembangunan, hanya saja semua teknis, bahkan hal teknis aturan itu yang ketat itu harus dilaksanakan gitu. Agar ada keseimbangan antara bencana di masa depan dengan keuntungan yang kita dapatkan atau masyarakat atau kabupaten Nganjuk ini mendapatkan keuntungan itu. Jadi ada tidak terlalu jauh jenjang antara bencana dan keuntungan bagi masyarakat gitu. Ya, dalam koordinasi tadi sempat memanas, Mas. Kira-kira ya, apa penyebab dari pemanas tadi, Mas? Yang terutama adalah tentang Bapak Kepala Desa yang memiliki stempel dalam perjanjian itu dan menjadi pemangku kebijakan di desa. Pada perjanjian itu jelas sekali warga desa, perwakilan warga desa dan penambang itu menyatakan poin-poin, terutama poin 8 perbaikan jalan yang harus sesuai undang-undang Minerba ini menjadi tanggung jawab atau kewajiban penambang gitu, atau PT yang menambang itu. Tetapi lurah, Pak Kepala Desa justru mengalihkan ke lain, ke sesuatu yang itu tidak ada gitu. Itu tidak ada kenapa? Karena dia mengandalkan bahwa itu jalan kabupaten. Alasannya itu, kalau rusak menjadi tanggung jawab kabupaten. Lewong pilkada saja di Nganjuk belum dilaksanakan kok dia sudah mengandalkan sesuatu yang harus segera dibangun. Ya kalau itu mengalami keterlambatan hanya mengandalkan karena itu desa kabupaten seakan tanggung jawab dalam undang-undang pemerintahan, itu tidak masuk akal. Untuk menampung aspirasi SLJ, pemerintah daerah melalui asisten pemerintah Bapeda mempertemukan pengusaha tambang dengan SLJ. Dalam pertemuan, salah satu perwakilan pengusaha tambang mengaku keberatan dengan pajak tambang yang diterapkan di Nganjuk. Samsul Huda, asisten pemerintah, menjelaskan, pajak telah disahkan Perda sehingga pengusaha tambang wajib mentaati aturan yang ada.
Ditambahkan terkait adanya pengusaha yang tidak memiliki atau izinnya mati, maka pengusaha tambang tidak diperbolehkan beroperasi. Pertemuan kali ini saya kira merupakan hal yang baik yang dilakukan oleh teman-teman Salam Lima Jari, menyampaikan pendapat dengan sangat konstruktif terkait dengan pajak tambang ya. Beberapa kompensasi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap fasilitas jalan ini juga harus berkomitmen untuk sama-sama kita jaga agar aset dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini bisa masih tetap terjaga. Adanya keberatan pajak yang disampaikan dari pengusaha tambang tadi, bagaimana sikap dari pemerintah daerah, Pak? Saya kira terkait dengan Pergub yang mengatur tentang besaran dari perhitungan, khususnya di sini kita berbicara masalah tanah uruk, ini memang beragam dari kabupaten kota, tidak sama, tetapi perhitungan yang disampaikan oleh teman-teman Bapenda yang kisarannya 20.000 ini sudah hampir rata di kabupaten kota seperti itu. Ada bahkan beberapa kota yang lebih besar parameternya untuk dasar perhitungannya, tetapi ada juga yang di bawah kita. Saya kira tetap kepada regulasi yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman pelaku tambang. Artinya pemerintah daerah tidak akan merubah besaran dari pajak itu, Pak ya? Dalam waktu dekat tidak, karena perda ini baru diundangkan di 2024, kemudian Pergubnya juga masih kita proses penyelesaian. Maka dalam waktu dekat saya kira tidak akan melakukan perubahan terhadap ketentuan ini. Bapak, adanya tambang yang izinnya sudah mati maupun tambang yang belum membayar pajak, sikap apa yang akan diambil pemerintah daerah terhadap pengusaha-pengusaha tersebut, Pak? Upaya yang kita lakukan terhadap pajak yang sesuai kewajibannya belum masuk, ini teman-teman Bapenda terus berupaya, baik di dalam melakukan pendekatan persuasif, tetapi juga ke depan terkait dengan penegakan perda untuk pajak dan retribusi ini tentu akan ditindaklanjuti pemerintah lewat penegakan perda di Satpol PP. Kalau izin yang sudah mati, Pak, seperti di Pace itu ada informasi yang kami terima, salah satu penambang itu izinnya sudah mati, Pak, tapi tetap beroperasi. Itu juga terkait dengan penegakan. Saya kira izin usaha itu merupakan basic di dalam rangka untuk menjalankan operasional kegiatan usahanya. Kalau izinnya tidak hidup, maka sudah konsekuensinya tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.